Lantas pemirsa, apa saja dampak tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah? Untuk mengulasnya secara mendalam telah bergabung bersama dengan kami secara virtual, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, Prof. Dwi Korita. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Baik, ada Anissa dan juga Nisrina di studio. Prof, mungkin untuk mengawali hal ini kami ingin mengetahui terkait dengan dampaknya terlebih dahulu. Ini tanah bergerak sudah terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, begitu ya. Sebetulnya penyebabnya ini apa terkait dengan tanah bergerak? Kemudian juga dampaknya terhadap lingkungan sekitar juga akan seperti apa, Prof? Nah, penyebab utamanya adalah kondisi geologi setempat. Di wilayah tersebut, di daerah yang mengalami tanah bergerak, itu geologinya atau batuan penyusun daerah tersebut merupakan formasi halang, itu istilah geologi, nama formasinya, yang sangat khas dicirikan adanya lapisan lempung abu-abu biru, abu-abu kebiruan atau abu-abu kehijauan. Lempung ini sangat khas sifatnya karena sangat mudah mengembang atau ekspansif apabila jenuh air atau apabila terkena air, karena di dalamnya mengandung mineral-mineral jenis monorilonit. Mineral ini apabila terkena air, pengembangannya bisa mencapai 8 kali lipat dari volume awalnya. Proses pengembangan inilah yang menimbulkan desakan, tegangan, dan mengakibatkan hilangnya kontak antar penyusun tadi dan menjadi sangat lembek. Jadi lapisan lempung tadi kalau terkena hujan, itu akan menjadi seperti odol, seperti pasta gigi. Namun apabila kering, itu menjadi pejal, keras. Nah, sehingga persoalannya adalah apabila lapisan lempung ini di musim hujan terkena air dan daerah yang bergerak itu berada di daerah di bawah kaki gunung, di bawah lereng-lereng, sehingga merupakan suatu zona akumulasi air. Maka terjadilah pengembangan pemuaian tadi lapisan lempung yang memuai itu di bawah lapisan tanah yang sekarang ditinggali masyarakat desa. Jadi sebetulnya yang bergerak itu lempung yang di bawah tanah itu. Tetapi karena jadi tanahnya itu menumpang di atas lapisan lempung. Seperti di atas. Jadi kalau lempungnya itu mengembang dan kehilangan kekuatan dan bergerak, maka tumpukan tanah di atasnya pun ikut bergerak seperti itu. Sehingga penyebab utamanya adalah kondisi lapisan batu lempung biru tadi di formasi geologi yang khas di sana. Lalu ke depannya bagaimana? Semestinya saya sudah melihat peta geologi di Kabupaten Tegal itu sudah ada. Saya sudah ada datanya juga. Dan di situ teridentifikasi adanya zona yang melampar cukup luas yang disebut formasi halang. Sehingga apabila akan kita membangun infrastruktur, terutama rumah-rumah hunian, untuk idealnya sebaiknya hindari zona itu. Karena itu sudah dipetakan oleh ESDM Jawa Tengah. Sehingga ke depannya kalau daerah-daerah yang di bawahnya lapisan lempung yang sudah dipetakan tadi, kalau akan dibangun suatu kawasan, itu agar benar-benar diperhatikan beban bangunannya seberapa berat, kemudian saluran drainasenya seberapa sempurna, untuk mengendalikan apabila terpaksa dibangun di situ, mengendalikan agar lempung biru tadi tidak terjenuhi oleh air. Nah, biasanya itu memerlukan teknologi dan memerlukan biaya. Nah, kalau memang tidak ada biaya, lebih baik
itu untuk konservasi lingkungan, untuk zona resapan atau untuk apa hijau, apa hutan ya dibangun untuk ini meningkatkan O2 di daerah tersebut. Demikian. Ya. Baik, jadi artinya ini bukan permasalahan jenis tanahnya, tapi lokasi dibangunnya bangunan, yang mana ini juga semakin mendorong pergeseran tanah tersebut ya, dengan banyaknya beban pembangunan yang tadi Bu Dwi Korita jelaskan bahwasannya tidak sesuai, baik itu dari sistem pengairannya atau juga dari teknologi pembangunan rumahnya, seperti itu Kak Bu? Jadi penyebab aslinya itu adalah jenis tanahnya. Penyebab aslinya. Ya. Namun justru karena jenis tanah seperti itu harusnya tata guna lahan itu harus memperhatikan jangan sampai mengusik daerah itu. Baik. Tetapi kalau tidak ada pilihan harus berada di sana, maka harus menggunakan teknologi. Baik. Jadi teknologinya misalnya bangunannya harus disesuaikan, ya. Misalnya kalau misalnya ya untuk daerah wisata ada gubuk-gubuk, ya, itu nggak berbahaya, ya, gubuk-gubuk untuk wisata dangau, ya, bangunan dari bambu itu mungkin tidak akan parah. Namun kalau bangunan-bangunan itu juga bangunan-bangunan berat, ya, dan drainase dan penyebab kedua selain jenis lapisan batuan lempung biru tadi, baik, juga tata kelola airnya, drainasenya. Harusnya kondisi tanah di atas lapisan batu lempung biru. Jadi yang bergerak itu sebenarnya lapisan batu lempung biru tadi. Tanahnya itu menumpang di atasnya. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena kemasukan air lempung birunya. Ya. Nah, kalau lempung birunya bergerak, baru tanahnya ikut bergerak. Baik. Begitu. Baik, terakhir Ibu Dwi Korita, ini kita ketahui bahwa rencana pemerintah saat ini adalah untuk memindahkan warga yang terdampak di lokasi begitu ya, akibat tanah bergerak ke tempat yang lebih aman. Sebetulnya langkah yang harus diambil oleh pemerintah ini agar masyarakat tidak kembali menempati tanah yang bergerak meski mungkin lokasinya berbeda. Apakah kita sudah memiliki teknologi yang pasti untuk kemudian bisa mengetahui lokasi-lokasi yang aman untuk dihuni oleh masyarakat? Bisa, itu menurut saya tidak sulit. Karena pemerintah Kabupaten Tegal ini sudah punya peta yang menunjukkan area sebaran kondisi tanah atau lempung yang bergerak tadi. Jadi kalau daerah relokasi berada di luar zona itu dan tidak di lereng, ya, tidak pada lereng dan di luar zona itu, insya Allah akan aman. Seperti itu. Jadi itu bisa dihindari karena sudah ada peta zona bahayanya. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, tentu ini bisa menjadi rujukan juga begitu ya bagi pemerintah, kemudian juga ini bisa menjadi saran juga bagi pemerintah, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah daerah juga ternyata sudah memiliki peta terkhusus begitu untuk kemudian bisa menempatkan masyarakat di tempat ataupun di lokasi yang aman agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Terima kasih kalau begitu sudah bersedia meluangkan waktu bersama dengan kami, Guru Besar Geologi Lingkungan dan juga Kebencanaan UGM, Prof. Dwi Korita. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.